HUT Persada ke-22 dengan tema Find Us Faithful. Kiranya Tuhan mendapati kami setia. Wahyu 2 ayat 8-11. Tuhan memberkati. Selamat malam saudaraku yang terkasih. Saya harap saudara dalam keadaan baik dan sehat sampai hari ini. Percayalah Tuhan melindungi saudara. Mari dalam momen yang indah ini, hari ini adalah sekaligus perayaan hari ulang tahun Persada yang ke-22. Kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, Engkau setia Tuhan. Secara khusus Engkau sudah memberikan pemeliharaan penyertaan kepada Persekutuan Dewasa Muda King Mi Medan. Hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-22. Ketika kami melihat ke belakang, kami sungguh melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi persekutuan ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya pada tahun-tahun ke depan Tuhan juga akan tetap menyertai persekutuan Persada ini, sehingga anggotanya menjadi orang-orang yang anak Tuhan yang mencintai Engkau, yang setia kepada Engkau Tuhan. Berdoa juga Tuhan berkati pengurusnya, supaya pengurusnya juga menjadi orang yang setia, melayani, bahkan dengan kesungguhan hati memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ibadah atau persekutuan perayaan ulang tahun Persada yang ke-22 malam ini, dari permulaan hingga akhir. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang layak disembah, ku tinggikan dan ku agungkan. Mari kita sama-sama puji Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amsal 148 ayat 3. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, walaupun hidupku penuh dengan tantangan, kami percaya kami punya Allah yang selalu menolongku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya.
Shalom saudaraku. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 untuk Persekutuan Dewasa Muda King Mi Medan. Doa saya kiranya melalui ulang tahun ini pengurus dan anggotanya tetap setia untuk beribadah, bersekutu, dan tetap setia untuk melayani. Tetap setia sampai akhir. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati Persekutuan Persada sampai hari ini genap usia 22 tahun. Kami percaya ini semua adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan yang baik kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap menerimanya. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan isi hati Tuhan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami, memulihkan kami, memberikan kami sungguh satu tekad yang baru untuk mengikut Tuhan setia sampai akhir. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita pada kesempatan ulang tahun ini adalah Find Us Faithful. Ini adalah satu doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendapati kami setia, tentunya setia sampai akhir. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam ini boleh membuat setiap saudara yang mendengar mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai murid Tuhan, mengambil keputusan mulai hari ini setia sampai akhir. Baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyinya saudaraku. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saya ulangi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku, saya akan memulai dengan dua kutipan yang nadanya sejenis, ya, yang pesannya sama dari dua hamba Tuhan besar. Yang pertama berbunyi demikian: God has not called us to success, but to faithfulness. Allah tidak memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang-orang yang setia. Yang kedua, dari Mother Teresa berbunyi demikian: God has not called me to successful, He called me to be faithful. Saudaraku, pesannya sama, saudaraku. Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang yang setia. Ternyata saudaraku, bahwa Tuhan mencari orang-orang yang setia, secara khusus pada hari-hari ini di mana kehidupan menjadi sulit. Ya, Tuhan ingin mendapatkan orang-orang yang setia. Saudaraku, hari-hari ini orang pandai banyak. Ya, kalau saudara mau mendapati orang pandai, saudara akan dapatkan di mana-mana itu, saudaraku. Sangat banyak. Saudara tidak sukar menemukan orang yang pandai. Saudara bahkan saudara mau menemukan orang yang baik pun masih banyak, saudaraku. Ya, orang yang pandai banyak, orang yang pandai banyak, yang baik hati banyak, tetapi orang yang setia, saudara akan sukar untuk mendapatkannya. Ya. Hal yang sama, saudaraku, hari-hari ini Tuhan mencari orang yang setia. Dan kiranya saudara didapatkan menjadi murid Tuhan, sebagai anak Tuhan yang setia. Secara khusus di tengah situasi yang menjadi ujian iman kita hari-hari ini, yaitu di tengah situasi pandemi ini. Inilah satu pemilihan, satu penyaringan, saudaraku. Seleksi. Apakah engkau didapati setia kepada Tuhan, atau engkau mulai menjauh dari Tuhan karena kesusahan, karena penderitaan, karena kesulitan, tantangan kehidupan, sehingga banyak orang yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang karena tidak bisa beribadah secara fisik, sekarang beribadah secara online, tetapi lama-kelamaan makin menjauh dari Tuhan. Saudaraku, ingat bahwa Tuhan mencari orang yang setia hari-hari ini. Ya, mari kita mulai, saudaraku, dari bagian ini.
dari ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yang awal dan yang akhir, saudaraku. Ini memberi arti apa? Bahwa Kristus menguasai segala peristiwa dari sejak permulaan sampai kepada akhir kehidupan. Dari sejak permulaan sejarah sampai kepada akhir sejarah kehidupan manusia. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dan melalui kitab Wahyu pasal 2 ini ada pesan secara khusus kepada jemaat Smyrna dan kepada orang percaya hari-hari ini, saudara dan saya, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi segala penderitaan, kesulitan, tantangan, karena Ia memegang kuasa dari awal sampai kepada yang akhir, saudaraku. Dia memegang kuasa. Ya. Dan yang kedua dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Yesus telah mati di atas bukit Golgota, tetapi jangan lupa dia bangkit dan dia hidup kembali. Berarti apa? Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus dan sekarang dia hidup. Kematian yang menjadi ketakutan manusia, kematian yang menjadi kegentaran terbesar manusia sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka apalagi yang perlu kita takutkan, saudaraku? Kalau engkau percaya Yesus, saya beritahu hari ini, kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Itulah kegentaran yang terbesar dari manusia. Kalau kematian sudah dikalahkan, apalagi yang perlu kita takutkan? Ia berkuasa atas segala-galanya. Yesus berkuasa atas segala-galanya, dari yang awal sampai kepada yang akhir. Saudaraku, melalui nats yang kita baca hari ini, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa kebenaran yang saudara perlu pegang baik-baik dalam kehidupan, secara khusus di masa-masa sulit ini, supaya pada akhirnya Tuhan mendapati engkau adalah orang yang setia. Yang pertama, saudaraku, dalam ayat 9 dikatakan Kristus tahu penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya. Ya. Dalam ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Saudaraku, inilah yang menjadi penghiburan buat kita, bukan? Yang bisa menjadi pengharapan buat kita, kekuatan kepada kita, secara khusus di masa-masa kesusahan, di masa-masa penderitaan, masa-masa yang sulit hari-hari ini. Catat baik-baik, Yesus tahu kesusahanmu. Kalau Yesus tahu kesusahanmu, bukankah itu cukup buat saudara dan saya? Untuk kita bisa bertahan di dalam masa-masa sulit ini, bertahan di dalam penderitaan ini. Saudaraku, karena banyak orang yang sudah mulai mencoba menyingkirkan penderitaan dengan kompromi dengan dosa. Maka jangan berkompromi dengan dosa untuk menghilangkan penderitaan. Jangan berkompromi dengan dosa untuk menyelesaikan masalah saudara. Ya. Ada godaan, saudaraku, hari-hari ini. Termasuk orang Kristen ada godaan, saudaraku, untuk berkompromi dengan dosa supaya penderitaannya, permasalahannya selesai dengan cepat. Ya. Jangan berkompromi dengan dosa, saudaraku. Karena apa? Karena dia tahu kesusahanmu. Dia tahu kesusahan saudara dan saya hari ini. Memang mungkin dia tidak menghilangkan kesusahan saudara. Dia tidak menghilangkan kemiskinan saudara di dalam ayat yang ke-9 ini. Tetapi ia tahu, dan tidak hanya dia tahu, dia peduli, dia menyertai saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang bersama dengan saudara dan saya di dalam segala hal. Saudara tidak akan pernah dibiarkan sendiri menghadapi persoalan saudara, menghadapi penderitaan saudara. Dia ada bersama dengan engkau. Bukankah itu cukup? Dan yang lebih indah lagi, dia pasti memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk melewati masa-masa sulit ini. Percayalah, saudaraku, Tuhan akan kita memberi kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Selanjutnya kita akan lihat pada ayat yang ke-10, saudaraku. Ayat 10 berbunyi demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudaraku, perhatikan ayat ini, saudaraku. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sayang sekali ayat ini tidak berkata demikian, saudaraku. Jangan takut karena aku akan menghilangkan penderitaan. Wah, kalau gitu kan lebih bagus mestinya, ya. Hai anak-anakku, jangan takut karena aku akan menghilangkan penderitaan, atau aku akan menyelesaikan penderitaanmu. Tidak, saudaraku, tidak demikian. Ayat ini berkata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya apa, saudaraku? Penderitaan memang akan ada di dalam hidup manusia. Tidak terkecuali orang percaya. Kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesulitan, tantangan. Bukankah hari-hari ini manusia menghadapi kesulitan?
Ya, ada banyak orang yang hidupnya sulit, lalu melakukan sesuatu yang memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini ada kabar baik buat saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Memang saudaraku, kita akan mengalami kesulitan dan tantangan, tetapi sesungguhnya itu adalah baik buat saudara dan saya. Kita memang harus menjalani ini, kita harus melewati proses ini, kita harus melewati yang namanya penderitaan ini, saudaraku. Tetapi jangan takut, ya, jangan takut, saudaraku, karena ketakutan tidak akan menyelesaikan penderitaan saudara. Ketakutan mungkin justru menambah penderitaan saudara. Hadapi saja itu penderitaan bersama dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang Immanuel tadi, saudaraku. Kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan tantangan kehidupan ini. Ya, masih dalam ayat 10, kesulitan dan tantangan itu juga bisa berupa apa? Ayat 10 dikatakan penjara dan kesusahan. Penjara itu mungkin secara bisa berarti secara hurufiah. Ya, memang ada ancaman penjara karena nama Yesus. Ya, mungkin karena nama Yesus saudara menghadapi ancaman untuk masuk ke dalam penjara. Ya, tetapi sampai hari ini kita melihat hanya sedikit orang saja yang mengalami hal ini, saudaraku. Ya kan? Penjara juga bisa berarti pembatasan dalam segala bidang kehidupan. Mungkin karena iman saudara kepada Yesus, saudara harus menerima, dikucilkan oleh orang-orang terdekat saudara, keluarga saudara, sahabat saudara, famili saudara mungkin. Ya. Itulah yang disebut penjara dan kesusahan. Berikutnya kesusahan bisa berarti kehidupan yang tidak nyaman atau persoalan yang datang bertubi-tubi, persoalan yang datang silih berganti, yang satu belum selesai, yang satu lagi datang. Itulah yang disebut kesusahan. Dan saya jelaskan sekali lagi, Yesus berkata jangan takut terhadap semua itu. Memang kau akan hadapi itu. Percayalah, aku bersama dengan engkau. Bersama dengan Yesus kita pasti bisa melewati semua tantangan ini. Ya. Dan jika kita diizinkan oleh Tuhan mengalami sesuatu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, saudaraku, untuk menanggungnya. Ya. Penderitaan yang diizinkan Tuhan supaya manusia sadar, saudaraku, akan keterbatasannya. Kalau sudah diizinkan mengalami sesuatu yang dalam tanda petik buruk menurut saudara, itu kadang-kadang supaya kita introspeksi bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita sadar akan keterbatasan kita. Penderitaan yang diizinkan Tuhan itu juga bisa mempunyai tujuan untuk merontokkan arogansi manusia, merontokkan kesombongan manusia, supaya manusia tidak lagi mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, kehebatannya, kepandaiannya, kekayaannya. Penderitaan bisa merontokkan arogansi manusia, termasuk saudara, mungkin termasuk saya hari ini. Sebaliknya, penderitaan justru akan membawa kita untuk mendekat kepadanya. Kita sadar kita terbatas, kita sadar ada banyak hal yang kita tidak mampu atasi, kita sadar kita membutuhkan Yesus. Itu sebabnya penderitaan akan membawa kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, mungkin sudah menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan sebaliknya. Engkau kecewa dan engkau menjauh dari Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, mungkin Tuhan izinkan pandemi ini, kita harus berpikir hal yang positif, saudaraku. Inilah, saudaraku, sekali lagi ujian iman orang Kristen. Ya, inilah sekali lagi penyaringan, seleksi dari Tuhan, supaya dia bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh setia, siapa yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan saya bersyukur, saudaraku, di dalam pelayanan atau khususnya dalam jemaat ini, saya masih melihat begitu banyak orang yang setia. Ya, tetapi saya juga berharap jangan sampai saudaraku ada di antara saudara yang mulai kurang setia, mulai kecewa sama Tuhan. Saudara mulai meragukan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Kebenaran yang kedua yang saya ingin saudara belajar hari ini, penderitaan yang dialami umat Tuhan selalu terukur. Ayat 10 berbunyi demikian. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada kata 10 hari, saudaraku. Ya, di dalam PowerPoint saya sudah berikan warna kuning menjadi perhatian saudara. Artinya apa? Ada batasan waktu, saudaraku. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan atau apapun, saudaraku. Selalu ada batasan waktu. Ya.
Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, tetapi ada batasan waktu. Di dalam Wahyu ini dikatakan 10 hari. Ya, tentu ini bisa berarti betul-betul 10 hari, atau bisa jadi 10 bulan atau 10 tahun. Saudaraku, cepat atau lambat itu bukan wewenang kita, atau bukan di dalam kekuasaan kita. Itu ada di dalam otoritas Tuhan. Sampai kapan Tuhan izinkan saudara mengalami kesulitan, tantangan ini? Tetapi percaya, selalu ada batasan waktu di sana. Ya, artinya itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau tetap berserah kepada Tuhan, engkau mendekat kepada Tuhan, ada waktunya. Tuhan akan bertindak, saudaraku. Tuhan akan bertindak. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia melewati itu semuanya dengan baik. Ya. Waktu 10 hari juga memberikan satu kebenaran, saudaraku, bahwa Tuhan tahu masing-masing saudara seberapa kekuatannya. Tuhan tahu kekuatan saudara masing-masing. Tidak sama, saudaraku. Ya, si A, si B, si C kekuatannya tidak sama. Ya, tetapi Tuhan tahu, dan Dia tidak akan memberikan kesulitan, tantangan, pencobaan melebihi kekuatan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan memberikan masalah yang melebihi kekuatan saudara. Jadi artinya apa? Kalau saudara menghadapi masalah hari ini, saudara boleh yakin saudara pasti bisa melewati itu. Saudara pasti bisa menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya mengalami beban yang melebihi kekuatannya. Dia Allah yang terlalu bijaksana. Dia Allah yang terlalu baik, terlalu mengasihi saudara, sampai Dia tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan saudara. Kalau Dia memberikan kesulitan, tantangan, itu supaya saudara diuji iman saudara. Apakah engkau tetap setia di sana? Jika engkau bisa lulus dalam ujian ini, maka engkau akan naik next level, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, ingat saudaraku, setiap orang ingin segera keluar dari kesulitan. Setiap orang ingin segera keluar dari masalah. Setiap orang ingin segera keluar dari penderitaan. Kalau bisa secepatnya. Namun seringkali kita akan diperhadapkan pada penderitaan, persoalan, kesulitan untuk waktu yang lama. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan untuk waktu yang lama? Bukankah lebih baik kau cepat selesaikan? Saudaraku, belum tentu. Ya, itu semua di dalam otoritas Tuhan, dan Dia tahu seberapa kekuatan saudara. Mengapa harus waktu yang lama? Karena itulah sarana Allah untuk melatih kesabaran saudara, untuk membentuk saudara dan saya menjadi lebih baik. Itu sarana Allah, saudara. Kesulitan, tantangan, masalah, penderitaan itu akan membentuk saudara menjadi lebih baik. Percayalah, saudaraku. Kalau saudara hidupnya semuanya baik, lancar, selalu berhasil, ya, tidak pernah mengalami kesulitan, saudara tidak akan menjadi lebih baik. Saudara akan menjadi orang yang lemah. Ya, saudara akan menjadi orang yang mudah tumbang ketika ada sedikit kesulitan. Kesulitan kita dilatih oleh Tuhan, saudaraku, untuk kita bisa menjadi lebih baik. Dia sedang menguji iman saudara. Dan ketika saudara bisa lulus, saudara akan naik next level. Itu doa saya setiap saudara, secara khusus anggota Persada. Saudaraku, biarlah dengan tambah usia ini, saudara juga akan naik next level dalam hidup rohani saudara. Ya, makin tahun harus makin baik, makin harus makin cinta Tuhan, makin tahun harus makin dekat kepada Tuhan, makin tahun harus makin semangat melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam penderitaan tetaplah setia sampai akhir. Ayat 10 berbunyi demikian. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, sebetulnya kata yang lebih tepat di sana yang diterjemahkan dalam LAI adalah setia sampai mati memang. Ya, cuma kadang-kadang orang mati itu dengar kata mati kan kurang gitu enak ya. Ya. Saya ganti sedikit dengan setia sampai akhir. Sebetulnya artinya sama. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudaraku, setia harus sampai mati. Ya. Dan Tuhan ingin mendapati orang yang setia seperti ini. Jangan menjadi orang Kristen setia. Saudara berapa lama menjadi orang Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, puji Tuhan. Tetapi jangan sampai tahun ke-21 saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai tahun 21 saudara menukar iman saudara. Karena saudara ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman. Saudara ingin lebih cepat mendapat kekayaan. Saudara ingin mendapatkan sesuatu. Sampai saudara harus meninggalkan iman saudara, menukar iman saudara. Saudaraku, jangan meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Sesuatu termasuk kekayaan, ya,
sesuatu yang bisa cepat diperoleh, atau kehidupan yang nyaman, kehidupan yang berkompromi dengan dosa tadi sampai saudara harus meninggalkan Tuhan atau menukar iman saudara. Jangan meninggalkan Tuhan karena sesuatu, tetapi tinggalkanlah sesuatu untuk Tuhan. Itu yang benar. Saudara harus rela meninggalkan kenyamanan saudara. Mungkin saudara harus menghadapi kesulitan dalam kehidupan saudara karena nama Yesus. Artinya saudara meninggalkan kenyamanan untuk Tuhan. Dalam penderitaan seberat apapun, jangan pernah meninggalkan Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Ingat, Yesus sudah memberikan segala-galanya sampai nyawanya. Dia memberikan semuanya untuk saudara dan saya. Hari ini betapa kecewanya Tuhan kalau engkau karena sesuatu meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah engkau setia sampai akhir. Saudaraku, sekali lagi, sesuatu bagi tiap saudara mungkin berbeda. Daya tarik sesuatu itu bagi setiap saudara mungkin berbeda. Bagi saudara dan bagi saya tidak sama. Ya. Tetapi intinya jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Sebaliknya tinggalkanlah sesuatu itu untuk Tuhan. Demi nama Yesus kita meninggalkan itu. Itulah orang yang dicari oleh Tuhan pada hari-hari ini. Sekarang kita berbicara setia di dalam kehidupan pelayanan. Dalam pelayanan mungkin kita bukan pelayanan yang berkemampuan hebat, atau juga bukan seorang pelayan yang berhasil dalam tanda petik, tetapi jadilah pelayan yang setia. Sekali lagi, saudaraku, ya, apa artinya saudara menjadi seorang orang yang melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, kemampuan saudara hebat, karunia saudara banyak, saudara berhasil di dalam pelayanan ini, pelayanan itu, tetapi akhirnya saudara tidak setia. Akhirnya saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan. Apa artinya, saudaraku? Yang dicari Tuhan adalah pelayan yang setia. Setia sampai akhir. Dan biarlah itu malam ini didapati adalah orang itu adalah saudara dan saya. Sekali lagi doa saya ketika menyiapkan firman ini dalam ulang tahun Persada ini, kiranya Tuhan kau mendapati anggota Persada yang saya layani ini orang-orang yang setia sampai akhir, orang yang teruji imannya ketika keadaan baik, juga dalam ketika keadaan yang tidak baik, ya, ketika keadaan normal sebelum pandemi, tapi setelah pandemi itu pun tetap didapati setia kepada Tuhan. Saya bersyukur saya masih punya rekan-rekan yang setia melayani Tuhan, ya, yang setia sungguh-sungguh terus melayani Tuhan. Walaupun pandemi beberapa bulan lalu meledak luar biasa, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Tentu kita semua tidak bertindak bodoh dengan sembarangan melayani. Kita tentu dengan protokol kesehatan. Dan sampai hari ini saya mendapati rekan-rekan yang membuat hati saya terhibur, yaitu orang-orang yang setia. Saudaraku, ayat 10 dikatakan kepada orang yang setia, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kepada orang yang setia, Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Seorang hamba Tuhan besar William Berkeley menulis demikian. In this life it may be that the Christian's loyalty will bring him a crown of thorns, but in the life to come it will surely bring him the crown of glory. Saya terjemahkan, dalam hidup di dunia ini mungkin kesetiaan saudara, kesetiaan orang percaya, kesetiaan orang Kristen akan menerima mahkota duri. Tetapi dalam hidup yang akan datang, itu pasti akan memberinya dia mahkota kemuliaan. Benar, saudaraku. Mungkin karena engkau setia kepada Tuhan, engkau setia kepada Kristus, engkau harus menerima mahkota duri. Artinya hidup yang tidak nyaman, hidup yang tidak enak. Mungkin ada kesulitan dan tantangan seperti duri yang menusuk saudara. Tapi percayalah, ada janji yang indah, bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, engkau akan menerima mahkota kemuliaan dari Allah Sang Pencipta langit bumi serta sekalian isinya. Saudaraku, ayat 11, ayat terakhir, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apun, tidak menderita apa-apa oleh kematian. Yang kedua, barang siapa menang, siapa yang menang? Yang menang tadi adalah orang-orang yang setia itu, yang didapati setia di dalam segala keadaan. Hari-hari ini kiranya saudara juga menjadi orang yang menang, yang setia sebelum pandemi, bahkan sesudah pandemi. Saudara tetap setia kepada Tuhan. Barang siapa menang yang setia sampai akhir, dikatakan tidak akan menderita oleh kematian kedua. Artinya apa, saudaraku? Yes, fisik kita, tubuh kita pasti akan mati, pasti akan mengalami kematian.
Ya. Kapan itu? Nah, kita tidak tahu, saudaraku. Kapan itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Fisik kita akan mengalami kematian, ya. Tetapi roh orang yang percaya, roh orang yang setia akan hidup di dalam kekekalan, menikmati perjamuan anak domba Allah dalam sukacita yang kekal dan menerima tadi mahkota kemuliaan. Bukankah itu yang indah, saudaraku? Ya, bukankah itu indah? Biarlah saudara dan saya one day, suatu hari di dalam kekekalan engkau menerima mahkota kemuliaan yang lebih mulia daripada segala-galanya, yang lebih mulia dan mengalahkan semua penderitaan saudara. Tidak ada artinya, saudaraku, penderitaan saudara di dunia ini ketika engkau menerima mahkota kemuliaan dari Allah Sang Pencipta itu. Satu kutipan untuk menutup khotbah saya. The person who belongs to Christ continues to confess Him, to serve Him, and to suffer for Him when that is necessary. Seseorang yang menjadi milik Kristus akan terus-menerus mengakui Dia, melayani Dia, dan menderita bagi Dia jika itu diperlukan. Kalau saudara adalah murid Tuhan yang sejati, saudara adalah anak-anak Tuhan yang setia, saudara akan terus-menerus mengakui Dia, artinya tidak menyangkali Dia, tidak menukar iman saudara, dan terus-menerus melayani Dia di tengah situasi apapun. Doa saya sekali lagi, harapan saya, tetap saudara melayani Tuhan di tengah situasi pandemi ini dan menderita bagi Dia jika itu diperlukan, jika itu diizinkan Tuhan. Kita siap untuk menerima kesulitan, tantangan, saudaraku, karena sekali lagi itu tidak ada artinya ketika engkau satu hari menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Penderitaan yang Tuhan izinkan sekali lagi adalah sesuai dengan kekuatan saudara. Saudara pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara itu adalah sesungguhnya untuk kebaikan saudara, adalah ujian iman saudara. Allah ingin saudara naik next level, saudaraku. Jangan menjadi orang Kristen yang terus bertahan di sana, yang tidak ada kemajuan sama sekali. Satu kutipan lagi terakhir. Only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Hanya ada satu kehidupan yang akan segera berakhir. Hanya yang Anda lakukan untuk Kristus, itulah yang bernilai kekal. Saudaraku, saudara dan saya mempunyai satu kehidupan. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mempunyai dua kehidupan atau tiga kehidupan. Tidak ada, saudaraku. Sudah mati ya selesai. Betul tidak, saudaraku? Kita tidak punya cadangan kehidupan, serep nyawa, tidak ada, saudaraku. Kita hanya punya satu kehidupan dan akan segera berlalu, akan segera berakhir, tidak tahu kapan. Itu bisa terjadi anytime, sewaktu-waktu. Saudara hanya punya satu kehidupan dan akan segera berakhir. Kapan itu tidak tahu, bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetapi kalau saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, saudara isi dengan kehidupan melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir, itulah yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua pada malam hari ini. Saya ringkaskan khotbah saya dengan 3 kebenaran yang saya ingin saudara pegang baik-baik, supaya saudara bisa menjadi orang yang didapati Tuhan, orang yang setia sampai akhir. Yang pertama, Kristus tahu penderitaan yang dialami orang percaya. Itu cukup. Kristus tahu keadaanmu hari ini. Ya. Yang kedua, penderitaan yang dialami umat percaya selalu terukur. Terukur di dalam waktu, terukur di dalam berat persoalan atau penderitaan yang saudara harus tanggung. Tuhan tahu ukuran yang tepat buat saudara. Dia tidak akan memberikan pencobaan, permasalahan melebihi kekuatan saudara. Dan yang terakhir, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam masa-masa sulit ini, setialah sampai akhir. Biarlah itu menjadi doa kita pada ulang tahun Persada ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendapati setiap kami orang-orang yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, ampunilah kami, sering kami digoncangkan oleh kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Tuhan, seringkali kami berpikir untuk menyelesaikan dengan cara-cara kami. Bahkan mungkin kami pernah berpikir untuk berkompromi dengan dosa. Ampunilah kami, Tuhan. Kiranya firman-Mu malam hari ini memberikan kami kekuatan dan penghiburan,
bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, dan Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak sendiri menghadapi itu semuanya, dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami selalu terukur, saudaraku. Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Tetapi akhirnya biarlah Tuhan, di dalam segala hal Engkau dapati kami setia. Find us faithful. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini genap sudah King Mi Persada memasuki usia yang ke-22. Happy birthday Persada. Semoga kedepannya semakin maju dan bertumbuh dalam Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta Iwan Purnomo beserta Semu Lydia, Ketua Persada Bapak Effendi, beserta seluruh pengurus Persada menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Persada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday Persada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari saudaraku, sekarang kita masuk di dalam doa syukur. Bapa di surga yang kami kenal dan sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur punya Allah yang maha baik, maha besar, maha kuasa, maha setia. Dan malam hari ini kami yang tergabung di dalam persekutuan dewasa muda King Mi Medan, kami mengalami semua kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-22. Kami tetap percaya Tuhan yang setia itu, Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan ke depan daripada persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pengurusnya, kiranya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan memberikan yang terbaik, dan boleh sungguh-sungguh makin hari makin berkreativitas bagaimana melayani Tuhan secara khusus di tengah situasi pandemi ini. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, semuanya dalam keadaan baik. Hal yang sama hamba berdoa bagi setiap anggota Persada dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati akan kehidupan rohani daripada setiap anggota Persada. Di tengah situasi pandemi ini mereka tetap setia untuk bersekutu secara online dengan tepat waktu, dengan disiplin, untuk tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan. Hidup rohani mereka tetap bertumbuh, hidup rohani mereka mendapat makanan rohani yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan sehari-hari, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa, kiranya di dalam situasi pandemi ini berkat-Mu turun atas setiap anggota Persada tidak terpapar COVID-19. Engkau tetap memberikan kami kesehatan, karena kami membutuhkan kesehatan, bisa terus melayani Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Muksu dan Sumu untuk memotong cake ulang tahun. Silakan. Happy birthday Persada. Kita bersyukur atas pemilihan Tuhan, kiranya seluruh jemaat semakin berbuah dan semakin giat melayani Tuhan. Happy birthday Persada, maju terus dalam Tuhan. Bersama kita pasti melewati semua rintangan. Selanjutnya sama-sama kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Persada. Kiranya Tuhan terus memakai Persada sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Happy birthday to you. Semangat. Happy birthday Persada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Persada. Tuhan memberkati. Besar
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Sangat bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan seperti dalam Mazmur 23 tadi. Di masa pandemi ini Tuhan masih menolong keluarga besar ini di dalam rangka ulang tahun Persada yang ke-22. Sangat besar berkatnya untuk kami. Tidak kami duga pemberian begitu besar dan luar biasa ya. Tuhan pakai keluarga besar ini untuk aku. Kalau mengingat di tahun ini Tuhan mengirimkan 12 anak-anak kami yang baru ya. Boleh berdiri anak-anak yang baru, meskipun yang lain sekolah. Anak-anak yang baru semua 12. Terima kasih. Duduk. Tuhan juga menyediakan, kalau kami menerima dan membuka hati untuk mereka yang perlu membutuhkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persada yang ke-22 King Medan. We love you, may God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kau hebat bagiku. Ku sembah
bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita murah menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tiba saatnya kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, ketika berkat Tuhan melimpah, kita mudah berkata, Tuhan itu baik. Tapi bagaimana kalau semua hal itu tidak terjadi di dalam hidup kita? Pernahkah kita merenungkan kalau kita bisa hidup sampai hari ini? Itu semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat Yang terjadi pada kami, Engkau Tuhan yang tetap baik, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini adalah doa persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Tuhan kami dapat melaksanakan HUT Persada yang ke-22, dan kami juga sudah mendengarkan firman dari-Mu ya Tuhan, menyatakan kesetiaan ya Tuhan yang harus kami terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai dan Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. sampai akhirnya kau dapat
setia, kau dapati aku tetap setia. Be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, He cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry on. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He say, come unto me, all who are weary,
大的困难来临，神都能解决。再大的高山耸立，他都能牵引。再大的风暴侵袭，神都能平息。再大的忧伤围绕，他都能安慰。如果他能承担这世界所有的重担，亲爱的朋友，他必要引领你。如果他能承担这世界所有的重担，亲爱的朋友，他必要引领你。如果他能承担这世界所有的重担，亲爱的朋友，他必要引领你。如果他能承担这世界所有的重担，亲爱的朋友，他必要引领你。他要引领你，他要引领你，他要引领你，他要引领你。Baik saudaraku, sekarang setiap saudara yang ada di tempat ini silakan bagi berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing, silakan bagi berdiri. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu, bahkan tantangan dan pencobaanmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada engkau di masa-masa sulit ini, penyertaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.